Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Harum Sukma, NIM 40014200072, jurusan IPAB Terpadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat diartikan sebagai kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Kalimat menurut Sulistyowati tahun 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Menurut Krida Laksana tahun 2001, kalimat merupakan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Keraf tahun 1984 menyatakan bahwa kalimat sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sebagai intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Alwi dan kawan-kawan tahun 2000 menyatakan bahwa dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun, keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir, dan diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Menurut Darjowidojo tahun 1988, kalimat merupakan bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut Slamet Muljana tahun 1969, kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa yang digunakan sebagai sarana untuk menuangkan dan menyusun gagasan secara terbuka agar dapat dikomunikasikan kepada orang lain, atau bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek atau predikat dan mempunyai intonasi dan bermakna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat. Menurut Susilo tahun 1990 menguapkan 5 ciri kalimat bahasa Indonesia, yaitu bermakna, bersistem urutan frase, bisa berdiri sendiri dalam hubungannya dengan suatu kalimat yang lain, berjeda, dan berhenti dengan berakhir sebuah intonasi. Secara umum, kalimat memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat merupakan sebuah kesatuan bahasa. Kalimat merupakan sebuah kesatuan bahasa yang ada. Adapun satuan bahasa yang membentuk suatu kalimat antara lain fonem, merupakan bunyi pada bahasa yang mampu membedakan makna suatu kata. Morfem merupakan bentuk pada bahasa yang mengandung arti atau mendukung arti suatu kata atau bahasa. Jenis-jenis kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai satu makna di dalamnya. Frasa dalam bahasa Indonesia merupakan satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung predikat dan tidak berpotensi menjadi suatu kalimat. Yang terakhir, klausa dalam bahasa Indonesia merupakan satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mempunyai predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat. Ciri yang kedua yaitu kalimat dapat berdiri sendiri. Sebuah kalimat dapat dikatakan berdiri sendiri karena sebuah kalimat mampu menyampaikan suatu gagasan meski tanpa ditambahi oleh kalimat lainnya. Hal ini berbeda dengan frasa yang tidak dapat berdiri sendiri dan meski ditambah dengan unsur bahasa lainnya. Ciri kalimat yang ketiga yaitu mempunyai pola intonasi akhir.
Kalimat dikatakan mempunyai intonasi akhir. Artinya, sebuah kalimat mempunyai intonasi khusus di bagian akhirnya saat kita mengucapkan kalimat tersebut. Fungsi intonasi akhir pada kalimat yang kita ucapkan adalah sebagai penegas atau penekanan dari kalimat yang diucapkan. Pola intonasi kalimat pun sangat bervariasi tergantung jenis kalimat yang diucapkan. Jika kalimat yang diucapkan adalah kalimat berita, maka pola intonasinya adalah datar. Artinya kalimat itu berintonasi datar saat diucapkan dengan lisan. Selanjutnya, jika kalimat yang diucapkan adalah kalimat perintah atau kalimat imperatif, maka intonasi yang diucapkan pun harus tinggi. Hal ini bertujuan untuk menegaskan kalimat tersebut berisi perintah atau penegasan akan suatu hal, sehingga pola intonasi akhir pun mesti tinggi dibanding kalimat pernyataan. Jika kalimat yang diucapkan adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka pola intonasi akhir yang diucapkan mestilah rendah dibanding intonasi pada kalimat-kalimat lainnya. Ciri kalimat yang keempat adalah adanya penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Dalam kalimat, penggunaan huruf kapital digunakan di awal sebagai huruf pertama yang mewakili kalimat tersebut. Selain itu, huruf kapital pada kalimat juga digunakan untuk huruf pertama sebuah kutipan langsung, huruf pertama pada nama orang atau nama suatu daerah, huruf pertama atau sebutan yang berkaitan dengan Tuhan, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut juga diatur dalam Ketatabahasaan Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan tanda baca pun yang juga digunakan pada kalimat. Terdapat beberapa tanda baca yang digunakan untuk beberapa jenis kalimat tertentu. Misalnya saja penggunaan tanda baca titik. Tanda titik digunakan untuk kalimat berita, pernyataan, atau kalimat deklaratif. Atau penggunaan tanda baca tanya dan tanda baca seru untuk kalimat tanya dan kalimat perintah. Ciri-ciri sebuah kalimat yang baik dan benar harus sesuai dengan unsur-unsur pembentuk kalimat. Kalimat yang baik dan benar harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Salah satunya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Unsur pertama yaitu subjek. Subjek adalah pokok atau inti pikiran. Ciri-ciri dari subjek antara lain jawaban atas pertanyaan apa atau siapa, tidak didahului preposisi, menjadi inti dari sebuah pokok pikiran berupa tanda baca atau frase kata benda. Unsur yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang memberikan atau memberitahukan apa, mengapa, bagaimana, atau berapa tentang subjek kalimat. Predikat memiliki ciri-ciri merupakan jawaban atas pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, atau berapa. Dapat didahului kata ialah, adalah, merupakan. Dapat disertai kata pengingkaran tidak atau bukan. Dapat disertai kata-kata, aspek, dan modalitas. Dapat berupa kata atau kelompok kata kerja, kata atau kelompok kata sifat, kata atau kelompok kata benda, kata atau kelompok kata bilangan. Selanjutnya, objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Objek memiliki ciri langsung mengikuti predikat, tidak mengikuti kata depan atau preposisi, dan dapat didahului kata bahwa. Selanjutnya, pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Pelengkap memiliki ciri melengkapi makna kata kerja atau predikat, tidak didahului preposisi, langsung mengikuti predikat atau objek jika terdapat objek pada kalimat itu, berupa kata atau kelompok kata sifat atau klausa, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya.
Unsur yang kelima yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, dan anak kalimat. Ciri keterangan yaitu memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, alat, kemiripan, sebab, dan kesalingan. Memiliki keleluasaan letak atau posisi. Letaknya dapat di awal, di akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Selanjutnya, didahului kata depan di, ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung atau konjungsi jika berupa anak kalimat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sania Salsabila Agustin dengan NIM 4114200015. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kalimat. Yang pertama, macam-macam kalimat berdasarkan diatesis kalimatnya. Kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya itu secara langsung melakukan suatu perbuatan atau aktivitas kepada objeknya. Kalimat aktif ini umumnya predikatnya itu mendapatkan awalan me atau ber. Kalimat aktif ini ada dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif itu kalimat aktif yang mempunyai objek. Contohnya, Ani membuka pintu. Kemudian kalimat aktif intransitif itu kalimat aktif yang tidak mempunyai objek. Contohnya, adik menangis. Kemudian yang kedua ada kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya itu dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Pada umumnya, predikatnya ini mendapatkan awalan di atau ter. Contohnya, kue bolu dipotong oleh ibu. Nah, untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, bisa dilakukan dengan menukar subjek dengan objek, kemudian mengubah awalannya. Tadi awalannya me diubah menjadi di. Contohnya tadi Ani membuka pintu. Ketika diubah menjadi kalimat pasif akan menjadi pintu dibuka oleh Ani. Kemudian macam-macam kalimat berdasarkan isi atau fungsi. Kalimat dibagi menjadi 4, yaitu kalimat tanya, kalimat seruan, kalimat berita, dan kalimat perintah. Yang pertama ada kalimat tanya, yaitu kalimat yang tujuannya untuk memperoleh suatu informasi yang diinginkan. Kalimat ini pada penulisannya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk kelas tadi pagi? Kemudian yang kedua kalimat seruan, yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak saat melihat atau mengalami sesuatu. Contohnya, aduh makanannya tumpah. Kemudian yang ketiga ada kalimat berita, yaitu kalimat yang isinya itu untuk memberitahukan sesuatu. Pada penulisannya ditandai dengan tanda titik di akhir kalimat. Kalau pada pengucapannya ditandai dengan intonasi yang rendah atau menurun. Nah, kalimat berita ini ada 4, yaitu kalimat berita kepastian. Contohnya, nenek akan datang ke Bandung besok pagi. Kemudian ada kalimat berita pengingkaran. Contohnya, saya tidak akan datang pada acara ulang tahunmu. Kemudian yang ketiga ada kalimat berita kesangsian atau sebuah ketidakyakinan. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Kemudian yang keempat ada kalimat berita bentuk lainnya, yaitu selain bentuk 3 tadi. Contohnya, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Kemudian yang keempat ada kalimat perintah, yaitu kalimat yang tujuannya untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini ditandai dengan pada penulisannya itu mendapatkan tanda seru di akhir kalimat. Kemudian saat diucapkan itu intonasinya tinggi.
Kalimat perintah ini ada 3, yaitu kalimat perintah biasa, ditandai dengan ada partikel lah pada predikatnya. Contohnya, gantilah bajumu. Kemudian kalimat larangan, contohnya, jangan membuang sampah di sini. Tandanya yaitu ada kata jangan di depan kalimat. Kemudian yang ketiga, kalimat ajakan ditandai dengan kata tolong, mohon, atau silahkan pada awal kalimat. Contohnya, tolong temani adikmu di taman. Kemudian macam-macam kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Kalimat dibagi menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu klausa saja. Satu klausa itu minimal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contohnya, bapak-bapak bersalaman. Bisa juga ditambahi dengan objek atau keterangan. Contohnya, Pak Ali makan bakso di kantin. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk atas 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk ini dibagi menjadi 4, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara, yaitu gabungan 2 kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya itu sejajar atau sederajat. Konjungsi yang digunakan pada kalimat majemuk setara adalah dan, atau, bahkan, lalu, tetapi, sedangkan, dan konjungsi-konjungsi lain yang semakna. Contohnya, kakak membaca buku, sedangkan adik membaca komik. Kalimat ini mempunyai 2 induk kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kakak membaca buku. Kemudian induk kalimat yang kedua yaitu adik membaca komik. Yang kedua ada kalimat majemuk rapatan, yaitu kalimat majemuk setara yang subjek, predikat, atau objeknya sama. Contohnya, ibu membeli tempe dan ikan. Nah, kalimat ini mempunyai 2 induk kalimat, yaitu ibu membeli tempe dan ibu membeli ikan. Namun, karena subjek dan predikatnya sama, sehingga kalimatnya itu digabung menjadi ibu membeli tempe dan ikan. Yang ketiga ada kalimat majemuk bertingkat, yaitu gabungan 2 kalimat tunggal atau lebih yang kedudukannya berbeda atau bertingkat. Yang satu sebagai induk kalimat dan yang lain sebagai anak kalimat. Konjungsi yang digunakan adalah jika, supaya, walaupun, sebab, maka, dengan, seperti, padahal, dan konjungsi-konjungsi lain yang semakna. Contohnya, aku akan menghubunginya jika aku tidak sibuk. Induk kalimatnya yaitu aku akan menghubunginya, sedangkan anak kalimatnya yaitu aku sedang tidak sibuk. Kemudian yang keempat ada kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Kalimat ini minimal mempunyai 3 klausa. Contohnya, ibuku memasak sarapan dan aku membantunya supaya masakan cepat matang. Kemudian pembagian kalimat selanjutnya berdasarkan unsur kalimat. Ada kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang setidaknya memiliki satu subjek dan satu predikat. Bisa juga ditambahi dengan objek atau keterangan-keterangan lain. Contohnya, Andi membeli pulpen. Kalimat ini lengkap, yaitu mempunyai subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, kalimat tidak lengkap, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu unsur saja, satu subjek saja, atau satu predikat saja, satu objek saja, ataupun keterangan saja. Kalimat ini biasanya itu berupa salam, sapaan, semboyan, dan lain-lain. Contohnya, kapan pulang? Atau selamat pagi, selamat sore, sampai jumpa. Itu merupakan kalimat yang tidak lengkap. Kemudian macam-macam kalimat berdasarkan pengucapannya. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju.
ditandai dengan memakai tanda petik. Contohnya, Ali, aku tidak suka dengan hujan, kata Uli. Kemudian kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang melaporkan kembali apa yang diucapkan oleh orang lain. Contohnya, tadi pada kalimat langsung itu saat diubah menjadi kalimat tidak langsung akan menjadi Uli berkata kepada Ali bahwa ia tidak suka hujan. Hanya mengucapkan isi dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Perkenalkan, nama saya Rika Salsa Indriana, NIM 41123200021 dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf atau alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Alinea merupakan kumpulan kalimat, tetapi kalimat yang bukan sekedar berkumpul, melainkan berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat. Dan juga bisa disebut dengan penuangan ide penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lain dan yang berkaitan hanya memiliki satu topik atau tema. Paragraf juga disebut dengan karangan singkat. Dalam paragraf terkandung satu unit pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam kalimat tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, dan kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling berkaitan dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Panjang pendeknya suatu paragraf akan ditentukan oleh banyak sedikitnya gagasan pokok yang diungkapkan. Bila segi-seginya banyak, memang layak kalau alineanya sedikit lebih panjang, tetapi seandainya sedikit, tentu cukup dengan beberapa kalimat saja. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf non-fiksi biasanya dimulai dengan umum dan bergerak lebih spesifik sehingga dapat memunculkan argumen atau sudut pandang. Setiap paragraf berawal dari apa yang datang sebelumnya dan berhenti untuk dilanjutkan. Paragraf umumnya terdiri dari 3 hingga 7 kalimat. Semuanya tergabung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Dalam fiksi prosa, contohnya, tetapi hal ini umum bila paragraf prosa terjadi di tengah atau di akhir. Sebuah paragraf dapat sependek satu kata atau berhalaman-halaman dan dapat terdiri dari satu atau banyak kalimat. Ketika dialog dikutip dalam fiksi, paragraf baru digunakan setiap kali orang yang dikutip berganti. Dalam artikel ataupun model tulisan lainnya, teman-teman pasti sudah tidak asing menemui rangkaian paragraf yang berisi tentang keseluruhan isi dari tulisan tersebut. Terdapat berbagai jenis paragraf yang diklasifikasikan menurut letak gagasan utamanya dan menurut tujuannya. Nah, kalimat pokok atau kalimat utama yang kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri paragraf. Pada paragraf ini terdapat kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat, dan 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal, misalnya makalah, skripsi, disertasi, dan lain-lain. Karangan berbentuk lurus yang tidak bertakuk ditandai dengan jarak spasi merenggang atau spasi lebih banyak daripada antar baris lainnya. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga itu setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam topik. Paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas.
Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik, tetapi paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Paragraf juga ditulis di awal dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Terus memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kevariasian. Yang kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelasan tadi. Selanjutnya, teman saya Gaby akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis-jenis dalam paragraf. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abigail Natalia Mingkit dari jurusan Matematika, Prodi Matematika, NIM 41140035. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf, yaitu yang pertama adalah paragraf deduktif. Struktur paragraf yang bersifat deduktif ini dimulai oleh kalimat inti, kemudian diikuti uraian, penjelasan argumentasi, dan sebagainya. Dimulai dengan pernyataan yang tentunya bersifat umum, kemudian kalimat-kalimat berikutnya berusaha membuktikan pernyataan tadi dengan menyebutkan hal-hal khusus atau detail-detail seperlunya. Ciri-ciri jenis paragraf deduktif itu yaitu yang pertama, kalimat utama atau ide pokok ada pada kalimat pertama paragraf. 2. Polanya umum, khusus. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Yang kedua, ada jenis paragraf induktif. Struktur paragraf yang bersifat induktif adalah kebalikan dari pola yang bersifat deduktif. Pola ini tidak dimulai dengan kalimat inti, dimulai dengan menyebutkan hal-hal khusus atau uraian yang merupakan anak tangga untuk mengantarkan pembaca kepada gagasan pokok yang terdapat pada kalimat inti di akhir alinea. Jadi, anak-anak tangga itu disusun untuk mencapai klimaks. Ciri-ciri dari paragraf induktif yaitu: pertama, diawali dengan penjelasan khusus. 2. Digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. 3. Kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kesimpulan. Dan yang 4, polanya khusus umum. Kemudian jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf deduktif dan induktif. Pada pola paragraf yang ketiga ini merupakan gabungan dari dua pola sebelumnya, yaitu gabungan dari deduktif dan juga induktif. Pada kalimat pertama, sebagai kalimat inti, gagasan pokok telah dinyatakan, tetapi pada kalimat terakhir kembali diulang sekali gagasan pokok tersebut. Yang keempat, ada jenis paragraf deskriptif dan naratif. Pengertian paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang mengungkapkan atau menceritakan suatu kejadian, pengalaman atau peristiwa secara berurutan dan terangkai dalam satu kesatuan waktu. Di dalam paragraf naratif, biasanya tokoh atau penulis mengalami suatu kejadian atau konflik yang menarik untuk diceritakan. Perlu diingat bahwa di dalam paragraf naratif, antar kalimat harus berurutan dan tidak boleh acak karena paragraf ini bersifat kronologis. Waktu yang terdapat dalam kalimat juga diungkapkan secara jelas. Ciri-ciri paragraf naratif yaitu: yang pertama, pada paragraf naratif terdapat alur waktu dan penokohan yang jelas. Selain itu, tempat dan suasana juga turut digambarkan. Yang kedua, lebih mengutamakan keterangan waktu dan urutan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, penggunaannya tidak hanya di cerita fiksi ataupun novel, namun juga pada penulisan berita, biografi, maupun sejarah. Kemudian, jenis-jenis paragraf naratif itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, paragraf naratif kronologis,
Dan yang kedua, paragraf naratif urutan lokasi kejadian. Selanjutnya ada jenis paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang berisi penjelasan atau penggambaran tentang suatu objek atau kejadian, sehingga pembaca dapat merasakan, mendengar, dan melihat apa yang ingin disampaikan penulis. Bedanya dengan paragraf naratif terletak pada kronologi waktunya. Jika paragraf naratif memiliki urutan waktu yang jelas, maka paragraf deskriptif lebih menonjolkan penggambaran tentang objek dalam ceritanya. Ciri-ciri dari paragraf deskriptif adalah 1. Menggambarkan atau menceritakan secara detail tentang suatu objek atau kejadian. Yang kedua, pembaca seolah-olah dapat turut masuk dalam cerita. Yang ketiga, pembaca juga seperti merasakan atau mengerti keadaan atau objek dengan panca indera, yaitu melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Jenis-jenis paragraf deskriptif itu ada yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Kemudian yang kedua ada paragraf deskriptif subjektif, dan ketiga ada paragraf deskriptif objektif. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan materinya. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma Putri, nomor induk mahasiswa 4111420031. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf definisi. Paragraf definisi adalah ide pokoknya merupakan suatu definisi yang terdapat pada bagian awal atau akhir paragraf. Contohnya, loyalitas pelanggan adalah suatu sikap dan perilaku seseorang untuk tetap bertahan dalam membeli sesuatu pada toko yang diyakininya sebagai toko yang dapat dipercaya, baik tentang harga maupun tentang kualitas barang. Meskipun banyak toko-toko baru yang bermunculan, ia tetap menjadi pelanggan yang setia pada toko itu, betapapun gencarnya usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan lain. Keyakinannya tidak goyah terhadap toko yang dilangganinya. Ide pokok pada paragraf ini merupakan suatu definisi yang terdapat pada bagian awal. Jadi, alinea ini merupakan alinea definisi dan juga alinea deduktif. Yang kedua adalah paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang dikembangkan dengan mengungkapkan contoh-contoh agar paragraf menjadi lebih konkret. Contohnya, perubahan telah terjadi pada industri tradisional. Berbagai jenis peralatan produk baru seperti mesin potong, mesin pres, mesin bor, mesin bubut, dan mesin las kini telah meningkat kapasitasnya dengan berlipat ganda. Kapasitas mesin potong pada industri modern telah banyak meningkat sebanyak ribuan kali lipat selama 1900-an. Hal ini dikemungkinkan karena telah ditemukannya logam yang tetap keras meskipun dioperasikan dalam kecepatan sangat tinggi. Di samping itu, telah tercipta pula mesin-mesin peralatan yang sangat kuat untuk mendukung proses tersebut. Ide pokok pada paragraf ini dikembangkan dengan menggunakan contoh. Ide pokok terdapat pada bagian awal, jadi paragraf ini juga merupakan paragraf deduktif. Yang ketiga, paragraf perbandingan, yaitu ide pokok yang diungkapkan secara perbandingan antara dua hal benda atau lebih. Contohnya, tata cara kehidupan masyarakat primitif berbeda dengan modern. Masyarakat primitif dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungannya tanpa membelinya. Jika barang yang diperlukannya tidak ada di lingkungannya,
maka mereka dapat memperolehnya dari masyarakat tetangganya dengan sistem barter atau saling menukar barang. Alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya juga diperoleh dari lingkungannya, yaitu berupa batu, tanah liat, ataupun dahan pohon yang diolah secara manual. Sedangkan masyarakat modern memperoleh kebutuhannya dengan cara membeli barang atau membayar jasa. Alat-alat yang diperlukan merupakan olahan dari pabrik yang juga harus dibeli untuk memperolehnya. Ide pokok pada Alenia ini terdapat pada bagian awal. Ide diungkapkan secara perbandingan. Pada contoh ini, ide yang dibandingkan dengan cara memperoleh barang-barang, alat, jasa yang diperlukan dalam kehidupan antara masyarakat modern dan masyarakat primitif. Yang keempat, paragraf analogi. Paragraf analogi adalah paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan secara analogis antara sesuatu yang telah dikenal secara umum dengan sesuatu yang belum atau kurang dikenal oleh umum. Contohnya, belajar matematika butuh ketelitian, apalagi ketika mempelajari beberapa bab tertentu yang butuh tingkat ketelitian yang tinggi. Sama seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami, ialah hal yang susah, namun bukanlah mustahil jika dilakukan dengan penuh semangat dan konsentrasi. Yang kelima, paragraf klimaks atau induktif, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan perincian gagasan dari gagasan yang paling rendah, bawah, atau sederhana menuju gagasan yang paling tinggi atau kompleks. Contohnya, pendanaan bank diperoleh dari berbagai sumber, yaitu yang bersumber dari pemilik bank, dari masyarakat penanam modal, dan dari masyarakat sebagai nasabah. Setiap pihak menyandang dana mempunyai kepentingan dalam roda kegiatan aliran arus dana. Tidak ada di antara mereka yang mau dirugikan dalam kebijakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Masing-masing mengharapkan keuntungan sesuai dengan ketentuan dan cara-cara yang lazim. Oleh sebab itu, manajemen perbankan yang sehat memegang peranan penting dalam pengelolaan dana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, perhimpunan, penyaluran, serta pengendalian dana sehingga tidak ada pihak yang dikecewakan. Ide pokok pada paragraf ini terdapat pada bagian akhir yang merupakan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan sebelumnya atau klimaks. Pengungkapan ide dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Yang keenam adalah paragraf anti-klimaks atau deduktif. Anti-klimaks adalah gaya bahasa penegasan mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang lebih rendah. Contohnya, masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat adalah masalah keuangan. Produksi barang dan jasa melimpah-limpah ditawarkan kepada masyarakat, sedangkan kemampuan masyarakat untuk membeli dan memperolehnya sangat terbatas. Penghasilan mereka rata-rata jauh lebih rendah daripada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa memperoleh semua barang dan jasa yang diperlukan. Ide pokok pada paragraf ini terdapat pada bagian awal. Jadi, paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Ide dikembangkan dengan hubungan sebab akibat. Kalimat ketiga menyatakan adanya penyebab masalah ekonomi. Kalimat terakhir mengandung ide yang menyatakan akibat dari pernyataan pada kalimat ketiga. Hal ini dipertegas pula oleh adanya ungkapan penghubung oleh sebab itu sebagai penanda adanya hubungan kolerasi secara eksplisit.
Yang ketujuh, paragraf campuran, yaitu ide pokok alenia terdapat pada kalimat awal dan akhir. Contohnya, koperasi merupakan badan usaha yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Mencari keuntungan besar tidak menjadi tujuan utamanya. Modalnya dikumpulkan dari anggotanya. Kegiatan usahanya juga dilakukan oleh anggotanya. Keuntungan yang diperoleh badan usaha ini juga diperuntukkan bagi anggotanya. Oleh sebab itu, bila usaha ini dilakukan dengan baik dan jujur, koperasi ini betul-betul dapat mensejahterakan keadaan ekonomi anggotanya. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf campuran deduktif dan induktif. Yang kedelapan, paragraf sebab akibat, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan atau membeberkan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada kesimpulan yang menjadi akibat. Contohnya, hampir setiap pagi dan sore, Jalan Insinyur Juanda di depan Pasar Simpang Bandung terlihat semrawut. Lebih dari setengah lebar jalan kendaraan digunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangan mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat pengaturan dan kontrol terhadap PKL. Ini terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran para pedagang di tempat itu telah melewati batas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yang kesembilan, paragraf proses, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pengurutan tindakan atau perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya, proses pembuatan es jus jeruk. Yang ke-10, paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulisan menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa atau kesan yang ada pada hal tersebut. Contohnya, ibuku berambut panjang dibiarkan terurai dengan warna kulit sawo matangnya khas Jawa. Matanya hitam pekat cocok dengan warna rambutnya yang hitam. Ia setiap pagi pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan di rumah. Deskriptif itu selalu menjelaskan tentang apapun yang dibahas. Contohnya pada paragraf tersebut yang mendeskripsikan ibunya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengertian wacana. Dalam pengertian ilmu bahasa, wacana adalah kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Oleh karena itu, wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh, karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Selain dibangun atas hubungan makna antar satuan bahasa, wacana juga terikat dengan konteks. Konteks inilah yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi. Menurut Yusuf Syarif Badudu, yang memaparkan wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan dengan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk suatu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa wacana merupakan kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan dan tertulis. Dari uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa wacana merupakan suatu pernyataan atau rangkaian pernyataan
yang dinyatakan secara lisan ataupun tertulis, dan memiliki hubungan makna antar satuan serta terikat konteks. Dengan demikian, apapun bentuk pernyataan yang dipublikasikan melalui beragam media yang memiliki makna dan terdapat konteks di dalamnya dapat dikatakan sebagai sebuah wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Neta Pandara Septia Devi, NIM 41123320026 dari kelompok 5, ingin menjelaskan tentang macam-macam teks wacana. Yang pertama itu berdasarkan cara penyampaiannya, sifatnya. Yang ketiga langsung atau tidak langsung. Yang keempat prosa, puisi, dan drama. Yang kelima segi penutur, dan yang keenam segi cara pemaparannya. Dimulai dari berdasarkan penyampaiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan itu wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan, dan wacana tulis itu merupakan wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Yang kedua, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu wacana transaksional, itu jika yang dipentingkan isinya komunikatif, contohnya pidato, ceramah, makalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada wacana interaksional, jika merupakan komunikasi timbal balik, contohnya percakapan, debat, diskusi, dan surat menyurat. Yang ketiga, berdasarkan langsung atau tidak langsungnya, dibagi menjadi dua, yaitu wacana langsung dan wacana tidak langsung. Wacana langsung itu merupakan kutipan wacana yang sebenarnya dibatasi oleh informasi atau punktuasi. Kalau wacana tidak langsung, itu pengucapan kembali kata-kata dari narasumber dengan konjungsi bahwa. Contohnya, Bapak Presiden berkata bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2040. Yang keempat, ada wacana prosa, puisi, dan drama. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa secara lisan atau tulisan. Yang kedua, puisi, disampaikan dalam bentuk puisi secara tulisan atau lisan. Yang ketiga, wacana drama, disampaikan dalam bentuk drama secara dialog atau lisan. Yang keenam, ada wacana berdasarkan cara pemaparannya. Dibagi menjadi tiga, yaitu wacana hotatori, ekspositori, dan deskripsi. Wacana hotatori yaitu tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat, bersifat memperkuat keputusan agar lebih meyakinkan, dan tokoh penting di dalamnya adalah orang kedua. Yang kedua, wacana ekspositori, rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran dengan cara menyampaikan uraian bagian-bagian atau detailnya. Tujuan pokoknya adalah menyampaikan tingkat pemahaman atau suatu itu supaya lebih jelas, mendalam, dan luas. Contohnya, perbandingan uraian secara kronologis, biasanya dalam bentuk ilustrasi. Yang ketiga, ada wacana deskripsi, yaitu rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Tujuannya agar tercapai penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga peserta merasakan seolah-olah ia sendiri mengalami atau mengetahui secara langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.